Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan, bagaimana peran seorang pemimpin, apa saja fungsi dari sebuah kepemimpinan, serta bagaimana teori terlahirnya seorang pemimpin. Maka untuk mengawali pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita awali dengan apa definisi kepemimpinan itu. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mencapai tujuan melalui orang lain. Bagaimana seorang pemimpin bisa mencapai tujuan organisasinya melalui orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Adapun kekuasaan, untuk membedakan antara kepemimpinan dengan kekuasaan, kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau situasi. Keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi serta keterampilan dalam menentukan kekuasaan yang tepat untuk merespon tuntutan situasi. Pemimpin akan mengarahkan organisasinya, mengambil sebuah kebijakan untuk menyelamatkan organisasinya dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Apa fungsi sebuah kepemimpinan? Ada fungsi yang pertama adalah fungsi instruktif, yaitu pemimpin memerintahkan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin fungsinya adalah memberikan pengarahan, memberikan perintah, instruksi kepada orang-orang yang dia pimpin. Kemudian yang kedua adalah fungsi delegasi. Pemimpin memberikan pelimpahan kewenangan untuk membuat keputusan, baik itu melalui persetujuan atau tanpa persetujuan pemimpin. Ada pemimpin yang berada di bawah kepemimpinan pusat diberikan kewenangan. Kadang kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan, terkadang juga kewenangan yang terbatas. Dia masih harus berkonsultasi ketika mengambil sebuah kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengendalian. Pemimpin mengatur aktivitas anggota secara terarah dalam koordinasi yang efektif. Bagaimana membuat formasi, struktur organisasi, melihat potensi yang ada di organisasinya, serta mempelajari kelemahan-kelemahannya. Semua itu berusaha dia kendalikan, dia kelola untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan bersama. Sehingga ada tiga fungsi kepemimpinan, yaitu fungsi instruktif, memberikan arahan, perintah, fungsi delegasi, memberikan pelimpahan kewenangan, dan fungsi pengendalian, bagaimana seorang pemimpin mengendalikan organisasinya. Berikutnya adalah dari mana pemimpin itu terlahir. Ada tiga teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori genetis. Pemimpin itu lahir dari bawaan kepemimpinan yang dia bawa sejak lahir. Seorang pemimpin telah membawa bakat kepemimpinannya sejak ia lahir. Mungkin kakeknya seorang komandan, bapaknya seorang jenderal, sehingga dia pun sekarang menjadi panglima misalnya. Karena gen atasnya, leluhurnya adalah para pemimpin, maka dia pun sekarang menjadi seorang pemimpin. Sehingga teori pertama mengatakan pemimpin itu lahir karena ada genetik, karena ada bawaan sejak lahir. Teori kedua mengatakan bahwa pemimpin itu ada karena diberikan pendidikan dan kesempatan untuk itu. Ini teori sosial.
yaitu seorang akan menjadi pemimpin apabila dia mendapatkan pendidikan kepemimpinan dan memiliki kesempatan untuk itu. Di kelasnya dia menjadi ketua kelas, di kampungnya menjadi ketua RT, dan seterusnya. Sehingga karena pengalaman-pengalaman tersebut, bahkan dia mengikuti pendidikan kepemimpinan, maka pada saatnya dia pun menjadi seorang pemimpin yang baik. Ini berlawanan dengan teori genetis. Adapun teori yang ketiga adalah teori ekologis, yaitu gabungan dari teori genetis dan teori sosial. Seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik jika pada waktu lahir ia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan yang teratur serta pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Secara genetik dia punya bakat, kemudian dia ikut pendidikan kepemimpinan, serta sering dipercaya menjadi seorang pemimpin, maka ketika dewasa dia pun menjadi pemimpin yang baik. Inilah 3 teori dari mana munculnya seorang pemimpin. Ada yang disebut dengan teori genetis, karena bakat kelahiran, ada teori sosial, karena faktor bentukan lingkungan, pendidikan, dan pengalaman, dan ada teori ekologis, yang menyatakan bahwa secara bakat mendukung, secara pendidikan pun menunjang. Yang berikutnya adalah tentang apa peran kepemimpinan. Yang pertama ada peran interpersonal. Pemimpin itu sebagai simbol dari organisasi, dia adalah leader, memotivasi anggotanya, menjalin hubungan kerja, dan menangkap informasi untuk kepentingan organisasinya. Pemimpin adalah simbol dari sebuah organisasi. Peran yang kedua adalah peran pengolahan informasi. Pemimpin harus memonitor, menyampaikan informasi, serta juru bicara atau memberikan informasi kepada orang-orang yang di luar organisasinya tentang organisasi yang dipimpinnya. Misalnya ada beberapa isu-isu tentang organisasinya, maka pemimpin hadir, pemimpin muncul untuk memberikan klarifikasi tentang organisasinya. Maka untuk klarifikasi macam ini, yang paling tepat adalah dilakukan oleh pemimpinnya. Yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan. Pemimpin harus mampu mengatasi masalah, terutama ketika organisasinya sedang dalam keadaan menurun. Dia mengawasi alokasi sumber daya manusia, serta melakukan tawar-menawar. Pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan itu adalah peran pemimpin. Terutama di dalam kondisi-kondisi kritis, kondisi-kondisi krusial, pemimpin harus berani mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan organisasinya, bahkan untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang berikutnya ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya directing. Ini ditandai dengan komunikasi yang hanya satu arah, yang bersifat instruksi, yang mengarahkan bawahannya secara ketat dalam penyelesaian tugas. Pemimpin memberikan instruksi yang tidak bisa ditawar oleh anggotanya. Instruksi itu harus dijalankan oleh para anggotanya. Ini directing. Ada pemimpin yang gayanya seperti ini. Tidak memberikan kesempatan anggota untuk menyampaikan aspirasi. Atau dalam keadaan tertentu, pemimpin tidak mengharapkan adanya aspirasi, tapi cukup instruksi dijalankan. Ini directing. Yang kedua adalah gaya coaching, yaitu ditandai dengan komunikasi 2 arah dari pemimpin. Walaupun masih memberikan pengarahan, pemimpin itu masih minta masukan dari bawahannya sebelum mengambil keputusan. Kalau gaya directing ini tidak ada kesempatan bawahan memberikan masukan, adapun coaching itu memberikan pengarahan, memberikan instruksi. Tapi ketika ada masukan, ada saran dari bawahannya, itu masih dipertimbangkan untuk merevisi keputusan atau menyempurnakan keputusan yang telah diambilnya. Yang ketiga adalah gaya supporting. Ditandai dengan kerjasama antara pemimpin dan bawahan di dalam mengambil keputusan.
melalui komunikasi dua arah dan memberikan kemudahan akses informasi penting. Kalau pada gaya coaching, pemimpin itu memberikan arahan awal, kemudian anggotanya memberikan masukan, saran, sehingga bisa jadi merubah sebuah keputusan atau minimal merinci sebuah keputusan. Adapun supporting, maka sejak awal pemimpin sudah membuka apa saran, aspirasi dari anggotanya, sehingga keputusan belum dibuat, kecuali setelah memperhatikan, mempertimbangkan masukan dari para anggotanya. Ini supporting. Kemudian yang keempat adalah delegating, yaitu ditandai dengan kebebasan dalam pendelegasian tugas serta wewenang yang luas kepada bawahannya. Yaitu kalau pada supporting ini pemimpin menerima masukan, lalu pemimpin mengeluarkan sebuah keputusan, adapun delegating maka diberikan kewenangan itu kepada anggota atau salah satu dari anggota atau pemimpin yang berada di bawah pemimpin yang tunggal, yang besar, yang di atas tadi. Jadi kalau kita sederhanakan, ada 4 gaya pemimpinan. Yang pertama adalah directing, pemimpin hanya memberikan instruksi yang tidak bisa ditawar oleh anggotanya. Yang kedua coaching, pemimpin memberikan arahan, kemudian ketika ada masukan dan saran dari anggotanya maka bisa merubah keputusan atau minimal merinci keputusan yang sudah dibuat. Yang ketiga ada supporting, yaitu pemimpin belum memutuskan, tapi meminta masukan dari para anggotanya, kemudian baru mengambil kebijakan. Adapun yang keempat adalah delegating. Dari awal pemimpin tidak mengambil keputusan, tapi hak keputusan diberikan kepada anggota, baik itu perwakilan salah satu dari mereka atau diberikan kepada pemimpin yang levelnya di bawah dirinya. Kemudian ada tipologi kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe autokratis. Pemimpin menganggap organisasi sebagai miliknya pribadi, sehingga sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum. Biasanya ini terjadi pada kepemimpinan yang memang dari awal itu adalah kepemimpinan milik dia sendiri. Dia membuat organisasi keluarga, semua aset dari dia sendiri, maka memperlakukan organisasi seperti milik dia sendiri. Orang-orang yang tidak sesuai dengan pemimpin bisa diberhentikan, bisa dikeluarkan sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang ketiga adalah tipe militeristik, yaitu menuntut disiplin yang tinggi, kaku dari bawahan, sehingga sulit menerima kritikan dari bawahan. Dan pemimpin tipe ini senang dengan seremonial dalam berbagai keadaan. Dengan acara-acara formal, penghormatan formal, maka dia suka yang seperti itu. Yang ketiga adalah tipe paternalistik, yang jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif, dan jarang pula memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasinya. Semua instruksi tunggal dari pemimpin. Yang keempat adalah tipe karismatik. Biasanya tipe karismatik ini pengikutnya sangat banyak. Meskipun terkadang pengikutnya pun tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpinnya tersebut. Karena memang pemimpinnya ini orangnya karismatik, ketika berbicara orang cenderung untuk mendengarkan, ketika memerintah cenderung ditaati, ketika menyuruh cenderung diikuti. Maka karismatik itu yang menjadikan orang terpukau dan akhirnya secara tidak langsung, secara tidak sadar dia menjadi pengikut orang yang karismatik tersebut. Yang terakhir adalah tipe demokratis, yaitu pemimpin yang senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Ada 5 tipe kepemimpinan: autokratis, militaristis, paternalistis, karismatik, dan demokratis. Sekarang kita lihat di dalam konsep Islam ya, dalam perspektif Islam, tentang gaya kepemimpinan yang pernah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah gaya directing.
Pernah Rasulullah SAW ketika perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, setelah perjanjian disepakati, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memotong hewan dam. Karena mereka harus bertahalul, meskipun mereka tidak jadi umrah pada tahun itu, mereka harus bertahalul karena sudah ikhram untuk umrah. 3 kali Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang melaksanakannya. Karena sahabat cukup terpukul dengan kejadian Hudaybiyah, dan mereka berharap ada wahyu yang turun untuk meralat kesepakatan Hudaybiyah. Maka Rasulullah SAW pun masuk ke kemahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah menyarankan agar Rasulullah SAW itu keluar, tidak berbicara dengan seorang pun, sepatah kata pun dengan mereka. Beliau menyembelih ontanya dan meminta orang untuk mencukur rambutnya. Ketika para sahabat melihat hal itu, maka mereka pun langsung bangkit. Mereka pun melakukan hal yang sama. Mereka menyembelih onta-onta mereka dan menggundul kepala mereka dengan pedang-pedang mereka. Di dalam kisah ini, para mahasiswa yang saya banggakan, Rasulullah SAW itu melakukan gaya directing, yaitu langsung memberikan instruksi satu arah. Beliau tidak memberikan kesempatan untuk meminta aspirasi dari para sahabatnya. Langsung dijalankan instruksi itu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang mencontohkannya. Ini gaya directing. Yang kedua adalah gaya coaching yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah. Ketika kaum Quraisy dan sekutunya bermaksud untuk menyerang Madinah, maka Rasulullah SAW pun mengirim intelijen. Rasulullah SAW mengetahui akan potensi bahaya besar yang bisa terjadi. Maka beliau mengumpulkan tokoh-tokoh kaum muslimin untuk bermusyawarah. Rasulullah memberikan arahan bahwa akan terjadi perang. Tapi beliau memberikan kesempatan musyawarah sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Dan di antara yang memberikan usulan waktu itu adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengusulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuat parit untuk mencegah majunya pasukan sekutu, sehingga kaum muslimin pun bisa bertahan di kota Madinah. Dan usulan itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah pun akhirnya membuat keputusan untuk membuat parit. Maka dalam kejadian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan gaya coaching. Beliau memberikan arahan tapi masih meminta masukan kepada para sahabatnya sebelum mengambil keputusan. Karena beliau melihat ada sahabat yang memiliki pengalaman dalam hal itu, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga adalah gaya supporting. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penentuan putusan tawanan perang Badar. Ketika terjadi perang Badar tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, maka Rasulullah meminta masukan kepada 2 sahabat besarnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah belum berikan keputusan. Meminta masukan dari para sahabatnya. Ini supportingnya di sini. Abu Bakar berpendapat bahwa mereka memberikan tebusan untuk kebebasan mereka. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berpendapat agar mereka dibunuh semuanya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenderung pada pendapatnya Abu Bakar radhiyallahu an. Sehingga setiap tawanan diperintahkan untuk membayar 4.000 dirham sebagai tebusannya. Sedangkan yang tidak punya harta, maka mereka diperintahkan untuk mengajarkan kaum muslimin baca tulis sampai bisa. Namun keputusan Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sehingga keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menegur keputusan tersebut. Dalam kejadian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan gaya supporting.
beliau belum menentukan keputusan untuk tawanan perang Badar kecuali setelah bekerjasama, meminta saran, meminta masukan dari dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, di dalam mengambil keputusan melalui komunikasi dua arah. Yang terakhir adalah gaya delegating. Gaya ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Khaybar tahun 7 Hijriyah. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendelegasikan kepemimpinan perang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada malam harinya sebelum penyerangan ke Khaybar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, besok aku akan memberikan panji perang Khaybar kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dia pun dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan melalui tangannya Allah akan berikan kemenangan kepadanya. Maka berbagi-bagilah para sahabat untuk mendatangi Rasulullah SAW dengan harapan mereka lah yang akan mendapatkan panji perang Khaybar. Namun Rasulullah SAW bertanya, di manakah Ali bin Abi Thalib? Para sahabat menjawab, Ali sedang sakit mata, wahai Rasulullah. Maka beliau minta agar Ali datangkan. Rasulullah memberikan ludahnya yang mulia ke mata Ali bin Abi Thalib dan mendoakannya, sehingga Ali bin Abi Thalib pun sembuh, seakan-akan beliau tidak pernah sakit sebelumnya. Maka dalam kejadian ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan gaya delegating, mendelegasikan tugas serta wewenangnya yang luas kepada Ali bin Abi Thalib untuk memimpin perang Khaybar. Rasulullah hanya memberikan sedikit pengarahan, yaitu hendaknya engkau berjalan perlahan-lahan. Ketika sampai kepada mereka yang ada di Khaybar, ajak mereka untuk mengikuti syariat ini. Dan Rasulullah berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka an yakuna humrun na'am. Seandainya ada satu orang yang mengikuti engkau, mendapatkan hidayah melaluimu, wahai Ali, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Ini di antara arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Selebihnya Ali membuat kebijakan sendiri dalam strategi perangnya, dalam menyelesaikan tugasnya dengan tepat. Kita coba dialogkan dari konsep umum dengan apa yang kita lihat dalam sejarah Islam tadi. Terdapat 4 gaya kepemimpinan ya. Ada gaya directing, coaching, supporting, dan delegating. Dan 4 teori tentang gaya kepemimpinan tersebut di atas ternyata pernah dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan data sejarah, disebutkan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Meskipun ketika itu ya, perbedaannya adalah ketika itu gaya kepemimpinan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut belum diistilahkan dengan gaya kepemimpinan seperti yang disebutkan dalam teori. Waktu itu nggak dikenal gaya directing, coaching, supporting, dan delegating. Tapi itu diteorikan oleh orang-orang yang datang belakangan, meskipun secara esensi itu sudah ada. Inilah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang kepemimpinan. Maka sebagai pesan menutup, jauhilah banyak tertawa, karena itu akan mengurangi harisma. Ada perkataan yang sangat indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, man kathura dhahkuhu qallat haibatuhu, wa man mazaha ustuhiffa bihi, wa man akthara syai'in urifa bihi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang banyak tertawanya, maka akan berkurang kewibawaannya. Barang siapa yang bercanda, maka ia akan diremehkan. Dan barang siapa yang sering melakukan sesuatu, ia akan dikenal dengan apa yang sering ia lakukan tersebut. Semoga setelah mempelajari poin-poin di dalam pertemuan kali ini, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik di masa depan, yang menjalankan tugasnya dengan amanah, dan dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicintai oleh manusia. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.